Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk ikut berbicara dalam forum yang terhormat ini, membahas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 PUU 18 tahun 2020 yang diputus pada tanggal 4 Mei 2021 yang lalu. Sebenarnya kita ketahui bahwa pengujian terhadap norma pasal 173 Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang pemilu sebenarnya substansinya sudah termuat dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya dan beberapa kali juga diuji di Mahkamah Konstitusi dan selalu ditolak permohonan itu dengan mula-mula pertimbangan Mahkamah Konstitusi sangat sederhana. Ini adalah open legal policy dari pemerintah dan DPR sehingga itu tidak perlu dipersoalkan ya karena itu ya adalah kewenangan dari DPR dan pemerintah untuk menyusun ketentuan-ketentuan seperti itu. Dan saya termasuk orang yang juga ikut menguji di undang-undang yang lama, ditolak, tapi kemudian pasal yang sama, norma yang sama itu kembali masuk di dalam pasal 173 ayat 1 dari Undang-Undang nomor 55 PUU nomor 55 tahun dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang pemilu. Dan ketika undang-undang ini baru saja selesai dibahas di DPR, baru diserahkan kepada Presiden melalui Sekretariat Negara untuk dirapikan dan ditandatangani, disahkan oleh Presiden dan dimuat dalam lembaran negara. Jadi undang-undang itu sudah ada pihak-pihak yang sudah nggak sabaran untuk menguji undang-undang ini. Dan pihak yang sangat tidak sabaran itu adalah Haji Omar Irama, pemimpin dari partai nama Idaman. Ya, waktu itu bilang Pak Haji, sebenarnya sampai dulu. Ya, ini kok belum dinomori, belum apa-apa kok. Baru 2 hari langsung dimasukkan permohonan. Nanti kalau permohonannya itu nggak karuan isinya, ditolak, yang belakangan jadi nebus-nidem semua. Hati-hati loh Pak Haji. Gitu. Tapi Pak Haji ngotot terus, dan saya baru 2 minggu kemudian mengajukan permohonan terhadap pasal yang sama, dan betul-betul saya sekali itu, mengkali semua apa yang ada di kepala saya sudah lari kepada filsafat hukum dan legal theory sebenarnya untuk membantah hal ini. Jadi saya perlu waktu 2 minggu untuk menyusun satu argumentasi yang saya anggap kokoh untuk menyatakan bahwa ketentuan tentang pasal 173 itu sebaiknya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Tapi apa yang saya bayangkan betul terjadi, ya putusan dari perkara yang diajukan Pak Omar itu diputus lebih dulu oleh MK, dan yang saya MK simpel aja menolaknya karena pasal yang sama sudah diuji oleh Pak Omar Irama, maka ini substansinya tidak perlu diuji lagi dan karena itu permohonan jadi NO tidak dapat diterima. Dia bilang ya inilah Pak Haji, ya gambarannya Pak Haji ini kan seniman, ya tolonglah sebenarnya terlalu ngotot di politik yang bukan bidang Pak Haji. Akhirnya Pak Haji ya diperalat seperti ini dan kami semua partai jadi korban gara-gara permohonannya Pak Haji. Nah, itu yang terjadi pada Undang-Undang 2017 tahun 2017 ini. Salah satu dasar penolakan pada waktu itu diulangi lagi oleh Pak Aswanto ya dalam putusan 55 PUU 18 2020 ini, intinya adalah prinsip kesetaraan. Dulu mula-mula undang lama alasannya open legal policy, tapi belakangan itu prinsip kesetaraan. Nah, kalau prinsip kesetaraan itu katanya, ya seperti juga dulu didalilkan oleh Haji Omar Irama, bahwa mestinya tidak ada pembedaan, ini argumennya Pak Haji, antara partai politik yang sudah pernah ikut pemilu dan partai politik yang baru, yang belum pernah ikut pemilu. Dua-duanya harus diverifikasi untuk ikut pemilu. Nah, tetapi putusan MK mengatakan karena memang itu prinsipnya seperti itu, tidak boleh ada diskriminasi, maka akhirnya ya semua partai politik ya, peserta pemilu, baik partai yang lama maupun partai yang baru yang belum pernah ikut pemilu, semua harus verifikasi. Dan verifikasi ini terus terang aja sangat melelahkan, ya memerlukan biaya besar sekali. Bahkan ada salah satu partai yang saya dengar itu menghabiskan 150 miliar hanya untuk verifikasi ini. Kami juga harus setengah mati melakukan verifikasi ini. Sudah bagus semuanya, pada akhirnya fail di satu kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari Selatan.
yang kita tahu ya di Papua itu ya seperti apa orang melaksanakan verifikasi ya kita sudah tahu sama tahulah ya bayar berapa dan segala macam begitu dan akhirnya tidak lolos hanya di satu kabupaten itu gara-gara satu orang katanya tidak hadir pada waktu dilaksanakan verifikasi faktual. Nah, tidak lolos dan saya terpaksa harus berkelahi di Bawaslu dan Bawaslu kalah lagi. Saya sudah berkali-kali juga menghadapi mereka dan mereka kalah terus baik di Bawaslu maupun di Pengadilan Tinggi Tun mereka kalah terus. Jadi dan aneh-aneh ya, aneh-aneh. Saya ingat tuh KPU Kabupaten Kayong Utara di Kalimantan Barat itu menyatakan Anda tidak lolos karena di satu kecamatan ya pengurusan Anda tidak lengkap. Saya bilang kecamatan apa itu? Dia bilang kecamatan Kepulauan Karimata. Oke, baik. Dia seorang ketua KPU-nya itu angkat sumpah demi Allah, demi Rasulullah, kalau perlu saya mati berdiri di sini. Saya melakukannya dengan kebenaran. Dan saya tanya sama dia, ya Anda biasa pergi ke laut nggak? Ya. Anda kalau naik kapal 8 jam, ada mabuk nggak? Ya. Hakimnya mengatakan, pertanyaan tidak relevan. Coba dulu, saya mau tanya orang yang benar. Nah, akhirnya dia ke au begitu. Nah, saya bilang, nih, peta navigasi kapal. Saya ini orang laut yang biasa melaut. Saya tahu jarak dari Kayong ke ke Kepulauan Seribu itu ke Kepulauan Karimata itu 228 mil. Ya, kalau Anda tuh gedek-gedek naik kapal 10 mil, itu berarti 28 jam Anda baru sampai dari Kayong ke situ. Nah, Anda tidak bisa menjawab, Anda bisa berlayar 10 jam nggak? Anda mabok di laut atau tidak? Kapan saudara itu pergi ke Kayong? Ya, pergi ke Pulau Karimata. Saudara mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, mati berdiri aja lah di situ sekalian. Jadi cara orang ngerjain kita itu keterlaluan begitu. Dikirain saya nggak tahu tuh di Pulau Karimata itu letaknya di mana. Saya suka mancing di situ, saya tahu. Ya nggak usah dibohongin lah kalau kecamatan Karimata itu. Nah jadi lelah kita dengan persoalan verifikasi seperti ini. Nah terakhir ini alasan yang diberikan oleh Pak putusan MK itu prinsipnya argumentasinya kesetaraan yang dulu dipakai pada kasus Pak Omar. Jadi argumen sama, tapi keputusan berbeda. Bagi saya ini aneh. Jadi kalau dalam ilmu fikih itu ada kaul kadim, ada kaul jadid, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Tapi tentu dasar asumsi orang belajar fikih itu ialah bahwa hukum itu tergantung pada ilatnya. Ya, kalau ilatnya berubah, ya maka norma hukumnya juga harus berubah. Tapi ini ilat tidak berubah, tapi norma hukumnya berubah. Jadi kaul kadimnya MK itu, kaul jadidnya MK itu agak aneh dilihat dari sudut ilmu fikih. Tapi itulah yang sebenarnya terjadi. Nah, bagaimana argumentasi mereka? Mengatakan begini, kalau kedudukan itu setara, sama, maka tidak boleh diperlakukan berbeda. Ya, kita sependapat dengan itu. Kalau orang pun kedudukannya tidak setara, ya diberi perlakuan yang sama, itu berarti tidak adil. Sebaliknya, kalau kedudukan itu setara, diberi perlakuan yang tidak sama, itu juga tidak adil. Orang tamat SMA, umur 22 tahun, pengalaman sama, ilmu sama, sama-sama jadi tukang batu. Kerjalah jadi kuli bangunan. Satu digaji 100.000, satu digaji 150. Itu kondisi sama, perlakuan berbeda. Tidak adil. Sebaliknya juga, kondisi tidak sama, ya perlakuan, kalau kondisi tidak sama, perlakuan harus berbeda. Nah, karena itu dulu mengatakan partai politik peserta pemilu yang sudah diverifikasi itu harus dimasukkan dalam satu kotak. Itu dalam argumentasinya MK. Kemudian partai politik baru yang belum pernah ikut pemilu dimasukkan satu kotak. Nah, jadi ada dua kotak, tapi sama-sama peserta pemilu. Nah, karena itu tidak boleh ada perbedaan. Karena dia tidak boleh ada perbedaan, maka partai lama, partai baru harus diverifikasi dua-duanya. Itu akibat dari pengujiannya Pak Omai Rama pada waktu itu. Jadi Pak Omai itu saya juga bingung ya. Partainya memang baru berdiri, langsung menguji undang-undang pemilu, tapi ketika diverifikasi oleh Kumham, ya partainya tidak lolos verifikasi untuk disahkan sebagai sebuah badan hukum. Nah, tapi akibatnya, ya itu jadi semua dampaknya partai-partai lain kena dampak semua. Jadi kan verifikasi ada dua kan bagi partai baru, verifikasi administrasi dan faktual untuk disahkan sebagai badan hukum dan verifikasi administrasi dan faktual untuk
menyatakan memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilu. Ya, sudah ditolak begitu. Tapi dalam putusan sekarang, ya, itu partai politik ya dibagi dua kategori, dibagi dalam 3 kategori. Ya. Pertama, partai politik yang pernah ikut pemilu, ya, dan lolos parliamentary threshold itu satu kotak sendiri. Kedua, partai politik yang sudah pernah ikut pemilu, ya, dan tapi tidak lolos parliamentary threshold itu satu kotak sendiri. Kotak ketiga adalah partai politik yang belum pernah verifikasi ikut pemilu dan dengan sendirinya juga ya nggak tahu kita lolos PT atau tidak, dia belum pernah ikut pemilu. Jadi ada 3 kotak. Nah, kalau kita pakai logikanya Majelis Hakim MK yang diucapkan oleh Pak Aswanto itu, kalau kedudukan setara, ya harus diperlakukan sama. Kalau kedudukan berbeda, harus dilakukan berbeda. Sekarang bikin 3 kategori. Saya ulangi lagi. Kategori 1, sudah diverifikasi, ikut pemilu, lolos PT. Kategori kedua, sudah diverifikasi, ikut pemilu, tidak lolos PT. Kategori ketiga, tidak pernah diverifikasi, belum pernah ikut pemilu. Tapi ketika perlakuan, ya, yang nomor 1 sendiri, partai politik yang sudah ikut pemilu dan lolos PT, diperlakukan sendiri. Sementara kategori kedua, kategori ketiga, diperlakukan sama. Nah, akhirnya putusan MK itu mengatakan terhadap partai politik yang sudah ikut pemilu, sudah diverifikasi dan lulus PT, itu hanya perlu verifikasi administrasi, tidak perlu verifikasi faktual. Terhadap partai yang sudah pernah ikut pemilu, tapi tidak lolos PT, diperlakukan sama dengan partai baru. Nah, di sini logikanya jadi tidak nyambung. Kalau kita mulai buka logika Aristoteles sampai logika kalkulus yang paling mutakhir, kita verifikasi untuk menguji pendapat itu logik atau tidak. Saya kira orang filsafat mengatakan ini nggak logik. Ini minta maaf, saya orang filsafat. Ya, jadi bukan orang awam mengatakan Anda nggak logis. Nggak logis bagi siapa? Logis bagi saya, nggak logis bagi Anda. Itu mungkin orang bisa debat kusir begitu. Tapi orang filsafat ada panduannya untuk mengatakan sesuatu itu logis atau tidak berdasarkan satu dalil-dalil logik. Putusan MK itu tidak logik. Dalil mereka kencingnya sendiri. Ya. Lalu kemudian ada yang sangat aneh keputusannya itu. Nah, menurut saya kalau ada 3 kategori, kedudukan tidak sama, perlakuan terhadap 3 ini harus juga tidak sama dan harus mencerminkan ekspresi keadilan dari kedudukan mereka itu. Tidak bisa satu sendiri, kategori 2, 3 diperlakukan sama. Itu kan menyalahi logika. Putusan yang benar menurut saya, ya, mereka yang sudah lolos verifikasi partai politik dan lolos parliamentary threshold itu nggak perlu diverifikasi administrasi, nggak perlu verifikasi faktual, langsung aja diikut. Terhadap partai yang sudah ikut pemilu, sudah lolos verifikasi, tidak lolos parliamentary threshold, dia ada treatment sendiri. Dia cukup verifikasi administrasi, dia tidak perlu verifikasi faktual. Yang ketiga, yang belum pernah ikut pemilu, belum tahu juga dia apakah lolos PT atau tidak, ini harus verifikasi. Pikir lebih dalam ya tentang kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ini. Seperti kita ketahui bahwa dilihat dari sudut UUD 45, Mahkamah Konstitusi itu kan berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dan implikasi-implikasinya dalam praktek ketatanegaraan itu menjadi luar biasa besarnya. Ambil contoh pasal 173 dari Undang-Undang Pemilu ini, yang pertama kali diuji oleh Pak Omar Irama dan lain-lain, dan terakhir diuji lagi oleh Partai Garuda sekarang ini. Nah, MK membuat sebuah putusan, dan putusannya itu mengatakan bahwa pasal 173 ayat 1 Undang-Undang 17 2017 itu bertentangan dengan Undang-Undang 45 kecuali dimaknai seperti ini. Nah, ini kan artinya Mahkamah ini bukan sekedar menguji Undang-Undang Dasar, tapi menyatakan bertentangan atau tidak. Nah, kami yang dulu terlibat dalam proses amandemen UUD 45 tahun 1999 itu, pikiran itu sederhana. Hanya mengatakan bahwa MK itu menguji undang-undang
dan menyatakan dia bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu selesai diputuskan seperti itu, ya selesai tugas MK itu. Nah, saya sendiri pada waktu itu orang yang ikut mendraft rancangan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi itu, dan juga malah mewakili Presiden pada waktu itu membahas RUU Mahkamah Konstitusi itu sampai selesai jadi undang-undang. Perdebatan cukup keras di DPR pada waktu itu, tapi setelah jadi, ya MK itu mengembangkan satu jurisprudensi, ya memperluas kewenangannya. Dan ini salah satu penyakit orang Indonesia. Dikasih kewenangan sedikit, dia mau besarkan kewenangan itu. Tapi begitu dia nggak jadi pejabat di situ, dia mau cutkan lagi kewenangannya itu. Jadi ini penyakit sebenarnya psikologis, tapi itu terjadi. Nah, kalau MK itu kemudian menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan kemudian dia menafsirkan sendiri, dan macam-macam istilah itu, ada conditionally constitutional atau unconditionally constitutional, begitu, macam-macam lah dia buat tafsiran-tafsiran seperti itu. Nah, putusan MK itu kan kemudian menjadi semacam norma baru. Nah, lebih celaka lagi, dulu zamannya Pak Mahfud MD, MK menyatakan satu pasal bertentangan, lalu dia bikin pengaturannya seperti ini. Nah, sempat saya waktu itu mengatakan dalam sidang MK, kalau seperti ini MK, ya, bisa aja DPR sama Presiden itu menyatakan keberatan dengan sikap putusan MK. Sebab MK kan menidakkan undang-undang. MK itu mempunyai peran, dia secara teori hukum tata negara, dia peranannya itu adalah melakukan kewenangan legislasi juga. Tapi dia negative legislation. Dia hanya menidakkan. Bukan dia menciptakan yang baru. Karena menciptakan yang baru, itu adalah kewenangan DPR dan Presiden membuat undang-undang. Nah, sekarang ini lahir norma hukum setara dengan undang-undang. Itu justru dibuat oleh MK. Seperti norma baru yang lahir dari pasal 173 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 45, lalu kecuali ditafsirkan seperti ini. Dan itu kan norma baru. Pertanyaannya, di satu sisi, putusan MK itu adalah final dan mengikat. Dan tidak bisa dibatalkan lagi. Ya. Bahkan cukup lama MK itu kaku, putusannya itu dia nggak bisa batal. Sendiri pun dia nggak bisa batalkan. Tapi sekarang, seperti saya bilang tadi, khusus terhadap pasal 173 ini ada kaul kadim, ada kaul jadidnya. Ada putusan lama, ada putusan baru. Kalau saya berasumsi, nah dulu saya bilang begini, sebelum asumsi, saya bilang begini, kalau MK ini terus-terusan begini, ya, ini untung aja presidennya begini, untung aja DPR-nya begitu. Coba orang yang agak mengerti jadi presiden atau jadi DPR, dia bisa mengajukan sengketa kewenangan ke MK. Sengketa kewenangan yang sebenarnya MK itu hanya negative legislation. Anda tidak bisa merumuskan satu norma hukum yang baru. Kalau Anda ciptakan norma hukum yang baru setara dengan undang-undang, Anda berarti mengambil alih kewenangan DPR dan Presiden. Saya bersengketa sama Anda. Begitu timbul sengketa antara Presiden dan DPR dengan MK, terus siapa yang mengadili? Yang mengadili MK sendiri. Karena MK itu kewenangannya juga mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara. Bisa nggak MK Anda mengadili diri Anda sendiri? Anda akan sangat dipermalukan. Itu saya ungkapkan dalam sidang MK. Ya, saya punya keberanian moral untuk bicara begitu ya, karena saya yang mendraft undang-undang MK itu, dan saya tidak pernah mau jadi ketua MK atau hakim yang jadi ketua. Jadi hakim MK pun saya nggak mau. Berkali-kali saya ditawarin jadi hakim, saya nggak mau. Saya bilang kurang etis kalau saya mendraft, saya kemudian menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaan tadi itu, kalau putusan MK yang kemudian membatalkan pasal 173 dan ditafsirkan seperti ini, itu sudah menjadi satu norma undang. Siapa yang bisa menguji putusan itu? Ini kan jadi putusan yang absolut. Sedangkan DPR dan Presiden aja membuat undang-undang bisa diuji. Sekarang MK menafsirkan, nggak bisa diuji oleh siapapun. Nah, ini menjadi satu persoalan yang serius. Ya. Nah, saya sih sebenarnya hanya cenderung begini, kalau ditanya, jangan cuma diskusi aja. Gimana kalau kita melakukan satu action?
Dan saya pikir ya, actionnya nggak ada cara lagi, kecuali kita menguji kembali putusan MK pasal 100 mengenai pasal 173 itu. Nah, itu sudah ada dalam pikiran saya. Kalau pakai teori hard yang tadi disebut oleh Pak Titi itu teori legal teori lah dalam teori ilmu hukum mengenai kesetaraan dan perlakuannya. Sebenarnya dia salah itu menerapkan itu. Kalau kondisinya itu berbeda, dia harus ada treatment yang berbeda yang sesuai secara proporsional dengan kondisi yang berbeda itu. Kalau 3 partai itu dikategorikan, dia beda. Satu partai sudah ikut pemilu, lolos PT, satu partai sudah ikut pemilu, tidak lolos PT, satu partai belum pernah ikut pemilu, dan juga otomatis tidak lolos PT. Ada 3 kategori, dan 3 kategori ini harus ada treatment yang berbeda, sesuai secara proporsional dengan kategorinya dia. Nah, tapi apakah MK akan membatalkan atau tidak? Nah, itu tergantung pada putusannya Mahkamah Konstitusi sendiri. Jadi saya kadang-kadang sih berpikir begini ya, ini si antara saya sebagai kawan lah dengan Pak Jimli pada waktu itu bilang, Jimli kan kawan saya sekolah lah, satu kelas sama saya, satu angkatan, sama-sama kawan di YIS Al-Azhar. Ya, Jim, saya bilang begini nih, ini kita ngomong sebagai kawan lah ya, nggak enak nih, Anda kan ketua MK, saya Menteri Kehakiman. Gimana kalau MK itu boleh menguji undang-undang, tapi satu undang-undang yang dia nggak bisa uji, undang-undang yang mengatur MK itu sendiri. Ya, tidak ada yang larang dari segi undang-undang, tapi dari segi etis, Anda tidak etis menguji undang-undang yang mengatur Anda sendiri. Terus dipanjangkan nanti usia hakim MK itu. Misalnya pensiun 65 tahun, ditentangan dengan UUD 45, lalu harus ditafsirkan sekian jadi 70. Sama juga satu hal yang sangat krusial yang jadi perdebatan dulu di MK itu. MK ini bisa menguji undang-undang, sejak kapan? Undang-undang yang kapan tuh yang boleh diuji? Saya pada waktu itu mengatakan, yang boleh diuji adalah undang-undang setelah adanya pasal-pasal tentang pembentukan MK dan kewenangannya. Ini sangat aneh orang kalau menguji KUHP, ya. Sementara KUHP itu dibuat berdasarkan undang-undang dasarnya Hindia Belanda. Mestinya diuji dengan undang-undang dasar Nederland. Tapi kok diuji sama UUD 45 itu gimana ceritanya? Tapi pasal itu, ya, yang saya setengah mati mempertahankannya di DPR, itu dengan mudah dibatalkan oleh MK. Bisa menguji undang-undang ya sejak zaman Hindia Belanda yang berdasarkan ketentuan peralihan itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi ini kekacauan berpikir dalam ketatanegaraan kita ini, kita sampai kapan akan berakhir ya? Karena memang ya hukum tata negara kan tidak terlepas pada kepentingan politik, tapi ya mestinya sih ya kita juga berpikir konstruktif sebagai negarawan, itu nggak hanya memikirkan tentang kepentingan kita sendiri. Ya sama saya juga pada waktu jadi anggota DPR berdebat panjang di DPR itu mengenai syarat jadi presiden. Kita bilang ya orang jadi camat aja syaratnya itu harus tamat S1. Ya haruslah presiden kita itu paling tidak ya syaratnya S1 pendidikannya. Itu fraksi PDIP mengancam walkout. Jadi kalau perlu jibaku mereka, kalau ada pasal itu tetap dipertahankan di DPR ya, karena jadi bukan lagi berpikir tapi sebenarnya kita cuma ketawa aja, tapi bikin orang PDIP ya naik pitam juga dengan kalau syarat presiden itu harus S1. Seperti itu gambaran. Jadi singkatnya saya ingin mengatakan, cobalah nanti saya akan bicara dengan partai-partai politik dalam waktu dekat ini, utamanya partai-partai yang tidak lolos threshold ya, untuk membahas masalah ini. Tapi barangkali juga kalau pakai teori kesetaraan tadi itu mestinya ya kembali kepada apa yang saya katakan. Kalau tiganya itu pada kondisi yang berbeda, mestinya verifikasi administrasi dan faktual itu tidak perlu kepada partai yang sudah ada di DPR. Tapi partai yang sudah ikut pemilu berkali-kali diverifikasi, itu nggak perlu lagi diverifikasi faktual, cukup administrasi. Tapi bagi partai baru yang sama sekali belum pernah ikut pemilu, ya, mungkin wajar kalau bagi mereka itu harus ada verifikasi administrasi dan sekaligus juga ada verifikasi faktual. Nah, alasan-alasan bahwa menghambat ini tujuannya adalah untuk menyederhanakan partai politik.
Saya berkali-kali juga, itu argumentasi MK tuh itu terus memperkuat sistem republik adalah apa namanya memperkuat sistem republik dan kemudian penyederhanaan partai politik. Saya bolak-balik baca UUD 45, nggak ada UUD 45 itu berisi amanat penyederhanaan partai politik, nggak ada. Yang ada UUD 45 itu jaminan kemerdekaan berserikat berkumpul dan lain dijamin aja begitu, terserah mau maunya begitu. Nah, tapi dibatasi oleh undang-undang. Nah, sekarang ini terus-terusan tujuannya adalah untuk membatasi untuk apa ya itu semua ya. Jadi sebenarnya ada banyak cara ya. Tidak ada negara di dunia ini seperti kita ya. Di Malaysia juga banyak partainya. Setiap saat orang bisa bikin partai, bikin aja. Di Filipina juga begitu. Nah, kita di sini aja dibikin susah payah itu, ikut dalam pemilu, padahal ada satu mekanisme yang juga bisa kita tahu di Filipina itu sistemnya republik juga seperti kita begitu, dan nggak banyak masalah dengan sistem multipartai. Malaysia sih karena dia parlementer dan pemilunya distrik yang menjadi sederhana dengan adanya pelaksanaan seperti itu. Jadi nantilah saya setelah ini akan pikir-pikir bagaimana, sekali lagi saya akan menguji itu ke Mahkamah Konstitusi, ya, mudah-mudahan ya ada perubahan. Ya kalau enggak ya begini-begini terus. Makasih banyak. Ya, terima kasih Prof. Yusril. Mungkin ke Bang Ray. Silakan Bang Ray, ngomongnya. Langsung Titi aja. Silakan Bang Ray. Oh, Kak Ayu Titi dulu. Oh, Ayu Titi silakan Ayu Titi. Ya, baik, terima kasih Mbak Mita. Kalau saya sih begini ya, di dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang mengubah pendirian hukum mahkamah, memang ada kebaruan atau situasi sosial hukum yang kemudian dipertimbangkan mahkamah dengan komprehensif.